Pemirsa, dua buah kapal asing berbendera Vietnam ditangkap karena mencuri ikan di perairan Natuna. Kapal dan ABK kemudian digiring ke dermaga TPI Pontianak, Kalimantan Barat untuk menjalani proses hukum. Penangkapan dua unit kapal nelayan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna berlangsung 2 jam. Kapal nelayan Vietnam ini berusaha kabur dari kejaran petugas KKP. Tembakan peringatan tak membuat kapal berhenti. Dua kapal ditangkap setelah petugas melompat ke dalam kapal dan melumpuhkan para ABK. Kapal dan ABK kemudian digiring ke dermaga di stasiun PSDKP Pontianak untuk menjalani proses hukum. ABK yang ditangkap 18 orang warga negara Vietnam dan 4 ABK warga negara Kamboja. Sangat tegas dalam hal ini, bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki. Sejauh ini setidaknya 49 kapal asing ilegal berbagai bendera berhasil dibekuk dari 3 perairan, yaitu dari Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Bagaimana proses penangkapan kapal nelayan Vietnam yang melakukan illegal fishing di Natuna? Kita akan berbincang dengan Menteri KKP langsung, Pak Edi Prabowo. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore. Selamat sore Mas Alphard, selamat sore Mbak Ciras. Ya, Pak Edi, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa mengenai kronologi dari penangkapan kapal asing ini, Pak. Ya, ini saya pikir bukan penangkapan yang pertama ya. Kalau total semua yang kita tangkap itu ada 66 sudah. 49 adalah kapal nelayan asing dari Vietnam yang paling banyak. Ada 22 dari Vietnam total semuanya sejak saya jadi menteri. Dan penangkapan di Natuna Utara ini memang daerah basis tempat pencurian mereka dari awal, sejak awal ya. Dan ini kita selalu siaga dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dua kapal ini, dan ini terus penjagaan tetap berlangsung. Yang jelas begini, konsep ilegal itu tidak akan pernah berhenti, saya sangat yakin. Tapi semangat kami dalam menjaga laut tetap kita jaga. Yang jelas semakin kesini modusnya semakin berani, bahkan mereka cenderung melawan. Di akhir tahun 2019 kemarin mereka menabrakkan kapalnya ke kapal kita, bahkan kapal kita sempat sedikit rusak. Ada satu kapal tidak bisa jalan karena mereka itu dengan modus juga melempar jaring dan tali sehingga terbelit itu propeller kita. Dan tapi alhamdulillah berkat kesigapan anak-anak kita dan daya juang dan semangat yang tidak pernah berhenti, mereka terus menangkap dan ini terus kita siaga. Kalau tadi lihat ya, saya ada video, kita sudah sampaikan videonya juga, bahwa ini menangkapnya juga tidak mudah. Kenapa? Karena mereka pada saat ketahuan mereka menangkap mereka memencet gasnya diberi pemberat sehingga lajunya semakin kencang, tali kemudinya diberi tali sehingga mereka lari di geladak. Sehingga kapal ini tidak bisa berhenti. Jadi susah untuk melakukan mereka nangkap, selain harus loncat ke dalam kapal. Aksi loncat yang dilakukan oleh ABK itu saya pikir aksi yang patut kita apresiasi. Kenapa? Keberanian ini muncul tanpa kita awasi di laut loh Mbak, bayangkan. Dan ini semakin kesini anak-anak kita semakin berani, dan alhamdulillah dari semangat mereka sudah 66 kapal kita tangkap sampai saat ini. Iya, Pak Menteri, artinya dari puluhan kapal ini selalu melakukan modus yang sama dan juga melakukan perlawanan? Sebagian besar sekarang melakukan perlawanan. Ada yang memang bisa ditangkap begitu saja, tapi ada juga yang melawan dan akhirnya pernah kita kejar, terjadi manuver, akhirnya tertabrak. Ada satu kapal yang terpaksa tenggelam. Kita tenggelamkan ya.
karena mereka ya bagi kita kan kita menjaga ikutin aturan kan, pakai prosedur HAM dan sebagainya. Tapi kalau sudah lari kan kita kejar. Cuma memang kita masih kurang persenjataan, Pak. Oke. Kita perlu penguatan dan kami sudah melakukan prosedur kepada kepada Menhan, koordinasi sama Menhan. Kami juga sudah koordinasi sama Menko, melaporkan ke Menko, dan insya Allah ke depan penguatan terhadap persenjataan di kapal-kapal pengawas kami juga ada. Baik, Pak Menteri, dari analisa KKP sendiri, apa yang kemudian menyebabkan para nelayan asing ini semakin berani sekarang untuk mencuri ikan di perairan kita? Iya, di zona ekonomi eksklusif kita ini kan kosong. Nelayan kita itu nggak banyak yang ada di sana. Laut kita ini besar, ZEE kita ini kosong. Jadi harusnya kan kita isi banyak gitu loh. Nah, untuk ke sana itu kan kapal yang ada itu nggak bisa kapal hanya 40 GT, 30 GT. Harus di atas 150, 200. Nah, kita baru sampai 150 GT maksimal. Nah, kapal-kapal kita ini ke depannya harus mulai mengisi laut zona ekonomi eksklusif kita supaya tidak dimanfaatkan oleh nelayan asing. Nggak apa-apa kan, daripada asing yang mencuri, kenapa nggak kita yang memanfaatkan gitu. Sustainability perlu, menjaga keberlanjutan terhadap ikan di laut kita perlu. Tapi apakah menjaga keberlanjutan terus membiarkan ikan kita dicuri tanpa banyaknya kapal Indonesia di tengah laut ini? Menurut saya salah satu dampaknya adalah karena tidak ada yang menangkap di zona ekonomi eksklusif kita. Nah, mereka menangkap situ, nggak ada saingan, masuk. Penjagaan kita juga kan boleh dikatakan kalau saya lihat masih kurang hebat, kurang canggih. Walaupun sekarang saya merasakan koordinasi antara instansi Angkatan Laut, Bakamla, polisi, Polair, lewat Polairo dan KPLB dan Bea Cukai ini luar biasa, sudah sangat baik sekali. Jadi kami saling melengkapi. Tapi itu juga masih kurang, artinya masih perlu banyak. Laut kita kan sangat luas. Dan saya sudah koordinasi juga sama Menteri Pertahanan. Beliau juga akan ikut melengkapi dengan bantuan komunikasi online-nya melalui melalui satelit ya. Kita sendiri sudah punya satelit dengan kerjasama sama luar negeri. Tapi itu juga yang real time kita belum punya. Baik. Kita real time yang visual belum punya. Baru kita lihat semacam GPS gitu. Jadi kita masih perlu yang lebih canggih lagi. Nah, ke depan kita akan lengkapi. Kami sudah coba lakukan dan insya Allah ke depan kita semakin canggih dalam pengawasan di laut kita. Pak Menteri, butuh waktu berapa lama karena urgensi kelengkapan dan juga kesiapan untuk menjaga teritori kita? Ya, sebenarnya waktu itu nggak terlalu perlu. Yang penting uangnya ada nggak? Kalau uangnya ada udah bisa. Itu. Tapi Mbak, ini bukan keluhan ya. Saya tidak mengeluh. Saya yakin dengan yang sekarang pun ada, kalau ini saya manfaatkan secara optimal, bisa. Dan ini buktinya bahwa dalam waktu 8 bulan saya sudah menyelamatkan dari curian kapal asing itu sebanyak 49 kapal. Dan saya yakin efek jerah akan ada dengan begini, dengan terus-menerus kita bertahan, dengan terus-menerus kita menjaga. Saya yakin mereka juga akan pikir ke depannya. Baik, Pak Menteri, dari sanksinya nggak main-main, sanksinya ya kita hukum bagi nakodanya, bagi yang non justisianya, yang pengikut-pengikutnya tidak ini kita kembalikan ke luar negeri. Pak Menteri, dari 49 kapal asing yang ditangkap, 22 diantaranya dari Vietnam. Apakah ada pembicaraan dari pemerintah kita dengan pemerintah Vietnam agar kemudian hal ini tidak terulang kembali, Pak? Sementara ini kami belum, tapi tadi sudah kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya memang merencanakan untuk bertemu langsung dengan semua negara-negara di Asia Tenggara, apalagi terutama negara-negara yang kapalnya selama ini sering kita tangkap untuk mencuri ikan di tempat kita. Saya mau ngajakkan hubungan bilateral lah. Jangan, ini kan kita bagaimanapun tetangga harus punya nilai ketetanggaan. Jangan seolah-olah kita selalu musuh. Nah, saya akan tawarkan mungkin kerjasama yang menguntungkan buat kita juga. Bagaimana nanti kita mengelola. Tentunya intinya adalah manfaatnya buat kita dulu apa. Kalau nggak ada kan apa kita kerjasama. Sehingga supaya secara diplomatis kita itu nggak perlu lagi jaga laut. Karena yang nyuri kapal kita, justru kita harus bersama-sama menjaga
Kalau di luar ASEAN itu ada yang mencuri, gitu loh Mbak. Jadi jadi saya pikir cuma kan keburu COVID, jadi saya belum sempat keliling ke Asia Tenggara karena masing-masing negara kan sedang menutup diri. Saya berharap begitu pertama kali nanti dibuka kami akan ketemu langsung, termasuk dengan pihak Malaysia, pihak Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Baik. Iya, Pak Menteri, sejauh ini untuk siaganya itu skenario seperti apa? Skenario kami tetap menjaga 24 jam melalui war room kami di kantor KKP di Jalan Merdeka Timur. Kemudian kita juga berkoordinasi terus dengan aparat laut lainnya yang ada di tengah laut, Angkatan Laut, Bakamla dan semua yang ada di situ, Polairut, sehingga kita preventif dulu. Jadi dan masyarakat tentunya masukan-masukan dari masyarakat. Sebagai misal di Natuna itu kan juga ada masukan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada pencurian ikan dan sebagainya. Dan ini kita kawal terus. Baik. Tapi bahwa katanya ada ribuan itu ya nggak benar lah, kelihatan kok kapal satu aja kelihatan nih kalau di Natuna itu. Baik. Terima kasih Pak Edi Prabowo selaku Menteri KKP sudah berbagi bersama kami informasi di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum. Bersama kami jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya mengenai pemerintah yang menyalurkan dana bergulir untuk koperasi senilai 381,4 miliar rupiah. Sesaat lagi.